Bab 88, istriku membelikanku baju. Setelah jam pukul 24, barulah orang-orang di rumah pergi, satu persatu. Pada saat ini, surat kontrak sudah bertumpuk di dalam rumah. Total tanah yang telah disewa mencapai lebih dari 100 hektar. Desa Permai sekarang sudah hebat. Semua orang punya banyak cara untuk mendapatkan uang, sampai-sampai mereka tidak mau bercocok tanam lagi, kata Michael dengan senyuman. Jika ada jalan lain, siapa yang mau bertani? Barang sekarang sudah mahal-mahal. Kalau mengandalkan pertanian, takutnya makan pun susah, jawab Anwar sambil tersenyum. Besok seharusnya masih ada warga yang akan datang menyewakan tanahnya. Aku sudah memberitahu Pak Yobel. Kamu ambillah uang tunai lagi ke bank, sebut saja namaku. Michael berkata kepada Yoshua, aku besok mau ikut acara lelang tanah industri, tidak akan sempat, kamu saja yang pergi. Baiklah. Yoshua mengangguk. Usianya jelas lebih tua dari Michael, tetapi malah sangat tunduk terhadap Michael. Hal ini membuat Amir dan Anwar berserta keluarga mereka semakin menghormati Michael. Tanah yang kalian sewa hari ini sudah mencapai 100 hektar. Kalau dihitung-hitung totalnya sudah hampir belasan miliar. Setelah menghitung dalam hati, Anwar langsung melotot. Bukan hampir belasan miliar, tetapi memang sudah belasan miliar, ujar Yoshua. Anwar dan yang lainnya terkesiap. Uang sebanyak belasan miliar langsung habis dalam sehari. Ini benar-benar mustahil dibayangkan oleh orang biasa seperti mereka. Ini bukan apa-apa. Pak Michael besok akan membeli tanah dari Badan Pertahanan Nasional. Saat itu baru dia akan memakai uang hampir triliunan, ucap Yoshua dengan datar. Yoshua masih kesal dengan sikap Amir terhadap Michael hingga ia sengaja mengatakan hal itu. Triliunan. Emily langsung bertanya secara spontan, Michael, bukankah kamu baru saja bercerai dengan Charlotte bulan lalu? Kenapa kamu bisa kaya secepat ini? Apa-apaan sih? Kenapa malah mengungkit hal ini? Amir memelototi Emily. Emily terlihat canggung dan menyadari kesalahannya. Aku bersalah terhadap keluarga Cahyadi dulu. Mulai sekarang, aku akan menebus kesalahanku. Michael berdiri, lalu melihat brankas terakhir sekilas. Di dalamnya masih ada sisa uang tunai sebanyak 180 juta. Sebelumnya, kebanyakan warga desa Permai memilih agar uangnya langsung ditransfer ke bank. Sesaat kemudian, Michael berkata, Paman Amir, Paman Anwar, sisa 180 juta di sini kalian bagi saja berdua. Ini, kami tidak enak hati menerimanya. Amir dan Anwar saling bertatapan. Sebenarnya, mereka sudah mengharapkannya dari tadi dalam hati. Namun, mereka merasa Michael tidak akan memberikan uang sebanyak 180 juta itu kepada mereka. Siapa sangka, Michael benar-benar memberikannya kepada mereka. Terima kasih, jangan tidak enak hati. Aku masih butuh bantuan kalian. Michael berkata, mulai besok, kalian jangan melaut dulu. Bantu aku mencari semua kuli bangunan di desa. Aku mau membangun galangan kapal di tanah sewa ini. Uang bukan masalah, tetapi waktu sangat mendesak. Upah untuk kuli bangunannya 1 juta per hari. Kalau lembur, akan ditambah 200.000. Kalian bantu aku mengawasi pembangunan di sini. Setelah selesai, aku akan membayar upahnya kepada kalian. Amir dan Anwar langsung gembira mendengarnya. Melaut jauh lebih melelahkan daripada bertani. Jika bisa mendapatkan uang sekarang, tentu saja mereka tidak akan melaut. Lagi pula, Michael benar-benar murah hati. Belum apa-apa, sudah memberi mereka masing-masing uang hampir sebanyak 200 juta rupiah. Jeti, untuk apa khawatir imbalan yang diberikan akan sedikit? Kami berdua akan jadi mandor, kata Amir sambil tersenyum. Pembelian bahan bangunan pun kuserahkan kepada kalian. Besok, Pak Yoshua akan menyerahkan uangnya ke sini. Michael menegaskan sekali lagi. Uang bukan masalah, yang penting waktunya harus cepat. Kalau kekurangan orang, carilah lebih banyak. Upahnya 1 juta per hari. Dengan upah sebanyak itu, pasti ada banyak kuli bangunan yang bersedia bekerja. Baik, serahkan saja kepada kami. Amir mengangguk. Kalau begitu, tidurlah lebih awal. Kami pun sudah mau pergi. Usai berkata, Michael keluar bersama Yoshua dan menaiki mobil. Kali ini, Yoshua yang mengemudi. Michael sudah sangat kelelahan beberapa hari ini. Dik Michael, boleh katakan padaku, bisnis besar apa yang akan kita lakukan sebenarnya? Yoshua sangat penasaran. Pihak dari grup Bintang akan datang beberapa hari lagi. Selain membangun galangan kapal besar yang tiada tara di sini, mereka juga akan melakukan pembangunan di pelabuhan, kata Michael. Grup Bintang, perusahaan yang nilai pasarnya lebih dari triliun USD itu. Yoshua kaget. Grup Bintang telah terlibat dalam banyak industri. Perusahaan itu jauh lebih kuat daripada Tesla, Hyundai, dan perusahaan besar lainnya. Industri galangan kapal merupakan salah satu komponen penting dari grup Bintang. Kapal besar yang diproduksi akan dijual ke seluruh dunia. Ia memainkan peranan penting dalam seluruh industri pembuatan kapal. Melakukan pembangunan, itu akan memakan biaya yang sangat besar. Seru Yoshua, bagi para bos besar, sembarang bisnis yang dilakukan pasti akan menghabiskan banyak uang. Michael berkata sambil tersenyum. Tentunya, pabrik pembuatan kapal Bintang
Sekarang hanyalah target terakhirku. Sebelum itu, kita bisa memelihara bibit kepiting dan menimbun kepiting kering. Itu juga bisa menghasilkan banyak uang. Aku jadi bersemangat begitu mendengarmu. Sekujur tubuh Yoshua gemetaran. Kalau begitu, pulanglah cari kakak iparmu, ejek Michael sambil tersenyum. Kamu benar. Aku akan langsung mencarinya saat pulang ke rumah. Michael terdiam. Sekarang ponsel Michael berdering. Hampir pukul 1. Siapa yang meneleponku jam segini? Michael bergumam sambil mengeluarkan ponsel. Ternyata itu telepon dari Charlotte. Kenapa belum tidur? Tanya Michael dengan heran. Charlotte balik bertanya, kamu hari ini ke rumah Paman Amir, Bibi Emily baru saja menghubungiku tadi, dia terus memujimu. Michael mengerutkan alis, kalau ada masalah, boleh dibicarakan besok saja ya. Sudah jam berapa sekarang? Kalau kurang tidur, bagaimana kamu bisa kerja besok? Mereka hanya terlalu senang, katanya. Kamu sudah memberi mereka uang hampir 200 juta, mereka memuji kamu sudah sukses. Charlotte pasti bicara sambil tersenyum, samar-samar juga terkesan sangat bangga. Kelihatannya, Celine lagi-lagi tidur bersama orang tuaku, kata Michael. Iya, anak itu sekarang setiap hari sangat lengket dengan kakek dan neneknya. Alasannya karena ranjang besar lebih nyaman, rumah besar lebih cantik. Dia tidak mau pulang ke sini lagi, keluh Charlotte. Kalau begitu, kenapa kamu masih tidak segera pindah kemari? Sekarang, kamu bisa melihat anak dan suamimu lagi. Aku rasa kamu sangat kesepian, ejek Michael sambil tertawa. Jangan mimpi, kata Charlotte. Kalau begitu, bagaimana kalau aku yang pindah ke sana? Lagi pula, Celine tidak ada di rumah sekarang. Michael, bicara yang benar. Charlotte menggertakkan gigi. Michael sangat tak berdaya. Baiklah, hari sudah larut. Cepat tidur. Kalau tidak, besok kamu akan bangun dengan mata pende. Paman Amir bilang, kamu besok mau ikut acara lelang tanah. Charlotte jeda sejenak setelah itu, lalu berkata lagi, beberapa hari lalu, aku membeli 2 set baju untukmu. Aku selalu lupa memberitahumu. Besok, ambillah. Kuncinya kutaruh di bawah karpet di depan pintu. Usai mengatakannya, Charlotte pun menutup telepon. Michael masih terhanyut dalam suara Charlotte yang sangat lembut itu. Dia terus melamun untuk beberapa saat. Sesaat kemudian, dia memegang lengan Yoshua dan menggoyangkannya dengan kuat. Kak Yoshua, kamu dengar tidak? Istriku membelikan aku baju. Aku lagi nyetir, tahu. Yoshua meliriknya dengan sinis. Bukankah itu hanya 2 set baju? Kenapa kamu sesenang itu? Kamu tidak paham. Kamu tidak akan paham. Hahaha. Michael tertawa keras. Usaha selama puluhan hari akhirnya membuahkan hasil. Bab 89, kamu kira semua orang sepertimu? Sudah pukul 2 lebih saat ia tiba di rumah. Michael langsung tertidur begitu berbaring di ranjang. Keesokan paginya, dia baru bangun setelah alarm berbunyi dan Michael bergegas mandi. Robin membawa sarapan untuk Michael yang disantapnya di mobil. Ke komplek Citra Raya dulu. Charlotte beli 2 set baju untukku. Aku ganti baju dulu sebentar, ujar Michael. Kakak ipar beli kamu baju. Berbeda dengan Yoshua, Robin langsung berseru sambil tersenyum. Sepertinya, Kak Michael benar-benar sudah berhasil buat hatinya tersentuh. Sudah sedikit berhasil, Michael pura-pura merendah hati. Robin tidak banyak berkomentar dalam hal ini. Dia berkata, aku sebelumnya sudah cari tahu. Kali ini, pihak Badan Pertahanan Nasional akan melelang 5 bidang tanah. Tanah dengan bidang terluas seluas 167 hektar. Lokasinya di Kota Rosan, baru 167 hektar. Sedikit sekali, tapi itu sudah cukup untuk sekarang. Michael memakan sarapannya segigit roti goreng. Kakak, 167 hektar masih dirasa sedikit. Tanah seluas itu bahkan bisa untuk membangun sebuah kawasan industri. Seru Robin dengan terkejut. Kelak, perusahaan farmasiku akan terbuka untuk seluruh dunia. Jangankan 1 kawasan industri, 10 kawasan industri pun sanggup kutangani, ujar Michael. Robin mengangkat alisnya. Kak Michael, aku masih sempat bergabung denganmu nggak? Jangan, aku takut ayahmu akan memarahiku, tolak Michael sambil melambaikan tangannya. Sebenarnya ucapan itu hanya sekadar candaan, namun Michael memang tidak ingin orang lain mengganggu masalah perusahaannya. Apa aku akan kehilangan kesempatan jadi kaya? Robin sangat kesal. Bukankah kamu sekarang sedang proses jadi kaya? Ucap Michael. Robin pura-pura menghela napas, lalu melanjutkan. Beberapa hari ini, aku terus hubungi Paman Joshua, minta dia bantu kita menumpuk kepiting kering. Sekarang, pasokan kepiting kering di Kota Damai juga sudah banyak. Yang setengah kilo ada sekitar 2.300, yang lebih bagus sedikit ada ke 2.700. Sebelum masuk musim dingin, tumpuklah sebanyak-banyaknya. Coba pikirkan cara mendapatkannya dari Kota Samudera. Pokoknya, makin banyak makin bagus, ujar Michael. Robin mengangguk. Aku sudah suruh Paman Joshua bantu siapkan bibit kepiting. Kebetulan harga bibit kepiting sekarang nggak mahal. 100 bibit nggak sampai 200.000. Jangan yang kecil, nggak akan sempat. Kita pilih yang setengah besar saja. Yang setengah kilo ada 40-50 ekor, ucap Michael. Yang itu lebih murah. Setengah kilo cuma sekitar 50 hingga ke 60.
Apalagi, Paman Joshua bilang dia akan utus beberapa teknisi membimbing kita dalam pembibitan. Lagi pula, hal begini harus diserahkan pada orang yang profesional, balas Robin. Sekarang dia sudah malas bertanya kepada Michael alasannya harus berbuat demikian. Intinya, dia tahu ini pasti akan sangat menguntungkan, bahkan bisa untung besar. Pamanmu sekarang juga beternak kepiting? Tanya Michael. Iya, nggak hanya beternak, bahkan sangat sukses. Tambak kepiting saja sudah dia beli sebanyak 20 lebih. Jumlah hasil penjualannya per tahun bisa mencapai ratusan miliar, seru Robin. Telepon dan bilang ke dia jangan pelihara kepiting di musim dingin tahun ini, pesan Michael. Robin sebenarnya sudah menduga kepiting di kota damai sana akan bermasalah hari ini. Namun, dia tidak berani menyimpulkannya jika Michael tidak bersuara. Sekarang, setelah mendengar ucapan Michael, Robin langsung terkejut. Tanpa menutupinya dari Michael, Robin langsung menelepon paman ketiganya, Joshua. Dasar bocah tengik. Kalau nggak ada urusan, kamu nggak akan pernah menghubungiku. Kalau ada masalah, tiap hari pasti meneleponku, kata Joshua seraya tersenyum. Paman Joshua, kamu sudah panen kepiting tahun ini? Tanya Robin. Ini lagi panen. Kalau kamu mau, aku sisakan sedikit dan mengeringkannya untukmu. Joshua sangat menyukai keponakannya yang bernama Robin ini. Nada bicaranya pun terkandung kasih sayang. Robin melihat Michael sekilas. Setelah melihat Michael mengangguk, dia lanjut berkata, kalau bisa, tumpuklah sebanyak mungkin. Kalau gudangmu nggak muat lagi, sisakan untuk kami. Aku meneleponmu hari ini bukan untuk urusan kepiting kering. Aku mau bilang, sebaiknya jangan beternak kepiting lagi pada musim dingin tahun ini. Joshua terkejut sejenak. Jadi aku harus beternak apa? Aku nggak peduli kamu mau beternak apa. Pokoknya jangan beternak kepiting lagi. Kepiting di kota damai tahun ini akan bermasalah. Kamu pasti nggak akan menyesal kalau dengar saranku, seru Robin. Dasar bocah tengik, beraninya bicara nggak sopan denganku. Kamu minta dipukul, ya? Joshua kesal hingga tertawa. Paman Joshua, aku nggak punya niat lain. Kalau kamu nggak percaya, telepon saja ayah dan kakekku. Jangan sampai syok ya. Melihat mereka sudah hampir tiba di komplek Citra Raya, Robin pun menyudahi panggilannya dengan Joshua. Dia tahu Joshua pasti tidak akan mempercayai ucapan dirinya. Lagi pula, ini adalah mata pencaharian Joshua. Namun, kalau hal ini dikatakan oleh ayahnya Robin, pamannya ini pasti akan mempertimbangkannya dengan baik-baik. Michael datang ke rumah kontrakan sendirian. Di bawah karpet benar-benar ada kunci. 2 set baju itu terdiri dari 1 set warna hijau dan 1 set warna coklat. Keduanya terpajang rapi di ranjang. Charlotte seharusnya sudah menyetrikanya, sehingga bajunya tidak kusut sedikit pun. Wanita malang ini masih ingat aku suka setelan jas dengan 2 warna ini, desah Michael dalam hati. Setelah mencoba memakainya, Michael mendapati ukuran bajunya sangat pas. Seakan-akan ini dibuat khusus sesuai ukuran badannya. Tunggu saja, aku pasti akan berhasil mengejarmu kembali. Michael mengecup foto Charlotte yang ada di atas meja, lalu menutup pintu dan pergi. Kak Michael, kamu keren banget. Kakak ipar benar-benar pandai memilih. Puji Robin, ketampananku ini memang sangat merepotkanku dulu. Yang ku maksud itu bajunya. Enyah sana. Sekitar 10 menit kemudian, mereka berdua tiba di kantor Badan Pertahanan Nasional di Kota Samudera. Pak Robin sudah sampai. Ada beberapa orang yang berdiri di luar kantor Badan Pertahanan Nasional. Di antaranya ada seorang pria berpakaian formal yang datang menyambut. Pak Henry, mari ku perkenalkan. Ini kakakku, namanya Michael, kata Robin. Robin sangat menegaskan kata kakakku. Lawan bicaranya langsung tahu Michael sangat dihargai oleh Robin. Halo, Pak Michael. Halo, Pak Henry. Michael mengangguk dengan senyuman. Acara lelang akan segera dimulai. Pak Robin, Pak Michael, ayo masuk denganku. Pak Henry berjalan sambil bicara. Pelelangan tanahnya dimulai pukul 9. Gak banyak yang datang hari ini. Harganya mungkin gak akan terlalu mahal. Semua cuma tanah industri di pinggiran kota. Di antara 5 bidang tanah itu, yang terkecil seluas 33 hektar. Bos besar gak akan tertarik sama tanah di sana, sedangkan bos kecil gak sanggup beli. Orang yang datang tentu gak akan banyak. Robin berkomentar. Pasti ada yang akan memerlukannya, misalnya kalian berdua. Pak Henry berkata sambil tersenyum, omong-omong, ada yang perlu kuingatkan ke kalian. Kalau harga lelang lebih rendah dari harga normal tanah industri, 5 bidang tanah ini akan diambil kembali. Kami mengerti, Robin dan Michael mengangguk. Harga dasar pelelangan tanah yang dilelang biasanya akan lebih rendah dari harga awal tanah tersebut. Dengan kata lain, kalau harga suatu tanah adalah 2 triliun rupiah, berarti harga dasar pelelangan yang dibuka adalah 1,6 triliun rupiah atau 1,8 triliun rupiah. Bila harga terakhir yang ditawarkan tidak melebihi 2 triliun rupiah,
Sekalipun ada orang yang menawarkan 1.998 triliun rupiah, pembelian itu tidak akan disepakati. Setelah memasuki kantor Badan Pertahanan Nasional, mereka berdua pun mencari tempat duduk. Pak Henry pergi menyapa orang lain, sedangkan Robin sesekali mengenalkan Michael pada orang lain. Meski harta kekayaan Michael sekarang jauh lebih banyak dari para bos besar, dia benar-benar tidak mengenal para tokoh pengusaha ini. Dia malas memprediksi orang yang tidak berkaitan dengannya karena kapasitas otaknya terbatas. Lihat orang itu. Robin tiba-tiba menyikut Michael. Itu Pak Yuda Sanjaya, bos PT Hefarma. Ultrapilek adalah barang produksi perusahaannya. Michael mengangkat kepala untuk melihat orang itu. Robin berkata lagi, obat-obatan produksi PT Hefarma menempati 5% pasar di provinsi lain di TIFS. Apotik besar seperti Apotik Zinara dan Apotik Denara bisa ditemukan di mana-mana. Kalian nanti pasti akan jadi saingan besar. Michael tidak kenal dengan Yuda, tetapi tahu tentang PT Hefarma, apalagi dengan obat Ultrapilek. Dia berkata dengan suara kecil dan senyuman, PT Hefarma miliknya adalah perusahaan tingkat super besar di provinsi lain di TIFS. Kenapa kamu begitu yakin aku bisa jadi saingannya? Robin menengadah. Mereka sudah terlalu kusantun kalau kusebut sebagai saingan besar kamu. Saat perusahaan farmasi Kak Michael berkembang, Kak Michael pasti bisa langsung mengalahkan mereka dengan mudah. Sepasang mata Michael berbinar. Kenyataannya memang seperti itu. Saat obat flu spesial diperdagangkan, obat itu pasti akan menempati pasar di urutan pertama dan menggemparkan negeri ini hingga ke seluruh dunia. Perusahaan seperti PT Hefarma tidak layak menjadi saingannya Michael sama sekali. Waktu sudah pukul 9. Pembawa acara dalam pelelangan tanah ini adalah Pak Henry yang ditemui tadi. Usai pidato pembukaan, dia memulai pelelangan sambil menunjuk ke arah denah tanah di belakangnya. Ucapan Henry menjadi kenyataan. Beberapa tanah yang dilelangkan di awal-awal tidak terjual. Saat melelang tanah keempat baru ada orang yang menawar. Meskipun tidak begitu banyak diminati, tanah itu tetap saja terjual. Henry tidak merasa canggung. Tanah yang diberikan oleh negara memang seperti itu. Dia awalnya memang tidak berharap banyak bisa mendapat untung dari penjualan tanah-tanah ini. Dia hanya sekadar menjalankan prosedur. Tanah kelima di Kota Rosan yang seluas 167 hektar itu mulai dilelang. Harga dasarnya 2,4 triliun rupiah. Setiap peningkatan harga tawaran tidak boleh kurang dari 20 miliar rupiah. Yang mengejutkan Michael adalah orang pertama yang menawar adalah bos PT Hefarma, Yuda. Langsung bersaing denganku saat ini juga. Michael tersenyum. Dia juga mengangkat papannya. Pak Michael menawar 2,44 triliun. Teriak Henry. Sepertinya hanya Yuda dan Michael yang tertarik pada tanah ini. Jadi, setelah Michael mengangkat papannya, Yuda langsung melihat ke arahnya. Michael masih terbilang sopan. Dia mengangguk untuk menyapa Yuda, tetapi Yuda malah mengabaikannya. Sok banget. Robin marah dalam hati. Michael tidak memedulikannya. Yuda memang pantas bersikap sok. Mereka berdua terus mengangkat papan secara bergantian. Harga mulai meningkat hingga 4,4 triliun rupiah dari harga dasar. Para bos lain di sekitar terkadang akan melihat ke arah Michael. Dalam hati, mereka bertanya-tanya dari mana asal orang kaya tersembunyi seperti itu. Michael kelihatannya masih muda, tapi dia sangat kaya. Setiap ditatapi oleh orang, Michael akan mengangguk menyapa mereka untuk menyatakan keramahannya. Pak Michael menawar 4,8 triliun. Saat harga sudah mencapai 4,8 triliun, akhirnya Yuda berhenti menawar. Dia berdiri, lalu berjalan mendekati Michael dan berkata, "Kamu anak keluarga mana?" Para bos besar langsung menahan tawa setelah mendengar pertanyaan itu. Yuda benar-benar menyindir secara terus terang. Dia sangat meremehkan Michael. Dia hampir menunjuk Michael dan berkata, "Kamu tidak pantas bicara denganku." Michael juga berdiri dan masih mempertahankan senyumannya. Namun, ucapannya langsung membuat muka Yuda menjadi masam. "Kamu kira semua orang akan andalkan ayahnya sepertimu? Jika bukan demi menjaga sikapnya, Robin pasti akan langsung tertawa." Yuda memang meneruskan bisnis ayahnya. Hanya saja, dia kemudian berhasil mengembangkan PT Hefarma. "Kamu tahu siapa aku?" Yuda melototi Michael. Michael tidak takut sama sekali. "Siapa peduli? Pak Yuda, tokoh besar sepertimu malah sesombong itu?" Robin berdiri. "Kukira siapa orang yang begitu meremehkanku ini? Ternyata temannya Pak Robin, ya?" Yuda mendengkus, tapi kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Terakhir, dia pergi dengan kesal.